Lagi diet, pengen banget minum susu. Kira-kira susu yang rendah kalori susu apa ya? Duh, banyak banget lagi merek susunya. Oh iya, ini kan bisa jadi data statistik untuk tugas matematika wajib. Aku pakai data ini aja deh untuk buat tugas. Halo semuanya, balik lagi dengan teman ngambismu. Kenalin, aku Ayu Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika, materi matematika wajib kelas 12 semester 1. Oke, langsung aja ke materinya. Nah, pertama ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, latar belakang dari presentasi ini adalah sebagai syarat pemenuhan nilai tugas matematika wajib kelas 12 semester 1 yang dibimbing oleh Bapak Putu Agus Yudisawan SPD. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengubah data tunggal menjadi data kelompok dan bagaimana mengetahui min, median, modus, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada data kelompok. Lalu adapun tujuannya untuk memahami cara pengolahan data statistik dari data tunggal ke data kelompok, dari penyajian data sampai pemusatan data dan penyebaran data. Masuk ke pembahasan, ada 4 subbab. Pertama, pengertian statistika, penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Dimulai dari pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Di sini saya mengambil data yaitu jumlah kalori pada susu UHT, Ultramilk, dan Cimory. Nah, teman-teman bisa lihat ini data yang sudah saya kumpulkan. Nah, jumlahnya itu ada 12 data dan dapat dijabarkan seperti ini. Dengan nilai terkecilnya itu adalah 120 kalori dan nilai terbesarnya adalah 230 kalori. Masuk ke materi penyajian data kelompok. Nah, pertama ada jangkauan. Jangkauan itu rumusnya adalah masuk ke penyajian data berkelompok, dimulai dengan jangkauan. Jadi, jangkauan adalah selisih nilai maksimum dan minimum. Jadi, nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Di sini nilai terbesarnya itu 230, jadi dikurangi 120, hasilnya 110. Dilanjutkan dengan mencari banyaknya kelas. Dengan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini dimaksudkan adalah jumlah data. Karena di sini jumlah data saya 12, jadi 1 ditambah 3,3 log 12 hasilnya 4,56. Lanjut ada panjang kelas. Interval kelas atau panjang kelas adalah jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi rumusnya P sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauan saya 110 dibagi dengan banyaknya kelas 4,56, hasilnya 24,122 dibulatkan menjadi 24. Jadi didapatkan kelas pertama, intervalnya itu 120 sampai 143, dan kelas kedua 144 sampai 167, kelas ketiga 168 sampai 191, kelas 4 192 sampai 215, dan kelas kelima 216 sampai 239. Selanjutnya adalah mencari batas kelas dan tepi kelas. Batas kelas itu ada batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah itu biasanya adalah yang di kiri interval, dan batas atas itu yang di kanan interval. Lalu ada tepi bawah, yaitu batas bawah dikurangi 0,5, dan tepi atas, yaitu batas atas ditambah 0,5.
Jadi setelah dihitung didapatkanlah data seperti ini. Jadi bisa dibuat dalam bentuk tabel sehingga kita lebih mudah untuk melihat dan memahaminya. Selanjutnya ada menentukan frekuensi dan tali. Nah, di sini kita tinggal hitung aja. Misalnya dari kelas pertama, intervalnya itu kan 120 sampai 143. Jadi kita tinggal melihat yang berada di dalam interval tersebut ada berapa frekuensinya atau berapa jumlah datanya. Seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan tali menyesuaikan dengan frekuensi kelasnya. Di sini didapatkan frekuensinya itu adalah 12. Frekuensi totalnya. Selanjutnya ada titik tengah atau nilai tengah. Jadi, titik tengah itu adalah nilai yang dianggap mewakili kelas tersebut. Rumusnya itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, dan bisa juga tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Nah, contohnya di kelas pertama, 120 ditambah 143 dibagi 2 itu hasilnya 131,5. Histogram. Nah, histogram ini ditandai dengan tepi bawah dan tepi atas dari suatu data. Jadi kita bisa menjabarkan tepi bawah dan tepi atasnya seperti ini, lalu frekuensinya disesuaikan dengan kelasnya. Selanjutnya ada poligon. Nah, untuk poligon ini ditandai dengan nilai tengah atau XI. Nah, jadi kita bisa tulis sesuai dengan kelasnya, nilai tengahnya setiap kelas, dan frekuensinya setiap kelas. Selanjutnya ada ogive positif. Nah, ogive positif ini ditandai dengan data tepi atas. Jadi frekuensi atau banyak data kurang dari sama dengan tepi atas. Jadi bisa dijabarkan seperti ini grafiknya. Selanjutnya ada ogive negatif. Jika ogive negatif ini ditandai dengan tepi bawah. Jadi frekuensi atau banyak data lebih dari sama dengan tepi bawah. Lalu dapat dijabarkan seperti ini. Nah, untuk ogive positif itu nilainya pasti selalu naik. Sedangkan kalau ogive negatif nilainya pasti selalu turun. Selanjutnya masuk ke subbab pemusatan data. Pertama ada mean atau rata-rata. Jadi rumus mean itu adalah nilai tengah dibagi dengan frekuensi. Jadi jumlah nilai tengah dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya atau banyak datanya. Nah, di sini diketahui nilai dari nilai tengah dikali frekuensi itu 2106 dibagi jumlah datanya itu 12, jadi min-nya itu adalah 175,5. Selanjutnya ada median atau nilai tengah. Untuk mencari median, pertama kita harus mencari letak kelas median, yaitu dengan membagi banyaknya data dibagi 2. Jadi di sini kan banyaknya data 12, dibagi 2 itu hasilnya 6. 6 itu masuk ke frekuensi kumulatif kelas ketiga. Jadi kita makainya kelas mediannya itu kelas yang ketiga. Selanjutnya, rumus mediannya itu tepi bawah kelas median ditambah panjang interval kelas dikali banyak data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan dibagi frekuensi kelas median. Jadi 167,5 ditambah 22 dikali 12 dibagi 2 dikurang 5 dibagi 2. Hasilnya itu 178,5. Selanjutnya adalah modus atau nilai yang sering muncul. Nah, pertama, untuk mencari modus, kita harus mencari dulu nilai interval yang paling banyak frekuensinya. Nah, di sini diketahui yang paling banyak itu ada di kelas keempat dengan frekuensinya itu 4. Rumusnya adalah tepi bawah modus ditambah panjang interval kelas dikali selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dan dibagi
selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 191,5 ditambah 22 dikali 2 dibagi 2 ditambah 3. Hasilnya itu 200,3. Jadi nilai modusnya itu 200,3. Selanjutnya masuk ke materi penyebaran data. Pertama, kita mencari simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rataan hitungnya. Jadi kita di sini perlu mengetahui min dulu. Jadi sebelum membuat simpangan rata-rata, kita harus mencari minnya dulu. Nah, untuk rumus simpangan rata-rata itu kan jumlah frekuensi dikali mutlak nilai tengah dikurangi min dan dibagi jumlah frekuensi. Jadi kita harus mencari dulu nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi min. Seperti yang sudah saya jabarkan seperti ini di tabel. Untuk mempermudah, jadi kita bisa menjabarkannya lewat tabel aja. Nah, lalu setelah kita mendapatkan nilainya, kita mengalihkan lagi dengan frekuensi di masing-masing kelas. Lalu hasilnya semuanya dijumlahkan dan menghasilkan 344. Jadi dapatkan simpangan rata-ratanya itu 344 dibagi 12 sama dengan 28,66. Jadi simpangan rata-ratanya 28,66. Selanjutnya, mencari ragam dan simpangan baku. Kita perlu mengetahui nilai dari nilai tengah dikurangi min kuadrat. Lalu setelah kita mengetahui nilainya, kita dikali juga dengan frekuensi dari masing-masing kelas, lalu hasilnya semuanya dijumlahkan dan menghasilkan 12.480. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan terlebih dahulu yaitu rumus ragam, yaitu S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang min kuadrat dibagi jumlah data dikurangi 1. Nah, jumlah datanya itu dikurangi 1 untuk jumlah data kurang dari 30. Kalau jumlah datanya lebih dari 30, tidak perlu dikurangi 1. Jadi bisa kita masukkan 12.480 dibagi 12 itu hasilnya 1040. Lalu untuk rumus simpangan baku, kita tinggal akarin aja rumus ragamnya. Kita tinggal akarin aja ragamnya, jadi hasilnya itu akar dari 1040 yaitu 32,24. Oke, selesailah sudah pembahasan statistika kali ini. Dari kita mengubah data tunggal ke data kelompok, dan sampai penyebaran data. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like jika kalian suka, komen jika kalian ingin request video-video yang lain, dan kalian bisa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih semuanya.